Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya tidak sebanyak yang hadir. Daun salam, daun saga. Yang menjawab salam saya mudah-mudahan masuk surga. Pohon salam banyak di duren sawit. Yang menjawab salam saya mudah-mudahan banyak duit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, jamaah Muhammadiyah Masjid Al-Arqam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru saya Pak Asrori, wabil khusus Pak Firman, Sekretaris PDM, dan para orang tua kita semua, para guru, para asatidz, para hujaj, tokoh masyarakat. Tanpa menyebut nama tidak mengurangi ta'zim saya, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, nikmat tiada terkira, luar biasa Allah kucurkan di kesempatan kali ini. Allah sehatkan badan kita, Allah jauhkan kita semua dari mara, bahaya dan musibah. Allah kumpulkan kita semua di tempat yang paling mulia di dunia, yakni Masjid Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan hamba-hambanya yang soleh, yang solehah, para ahli surga, mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Dan di suasana yang paling mulia, yakni majelis ilmu, majelis yang amat sangat dicintai oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman surga maka mampirlah. Sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang maksud dengan taman surga itu wahai Rasul? Hilaqul dzikir. Halaqah, pertemuan, perkumpulan yang di situ teringat asma Allah Subhanahu wa taala. Termasuk majelis kita yang mulia di kesempatan pagi hari ini. Maka mudah-mudahan karena hadirnya kita di majelis yang baik ini, Allah ampuni segala dosa dan salah kita. Mudah-mudahan karena hadirnya kita di majelis yang mulia ini, Allah kabul segala harap dan pinta kita semua. Maka jika di antara kita ada yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang kesulitan Allah mudahkan. Yang banyak hutang Allah mudahkan untuk membayar hutangnya. Yang ketiga kenceng banget Bu ya. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali pertemuan kita di pagi hari ini, marilah kita penuhi jiwa kita semua dengan syukur tiada terkira kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak akan terputus-putusnya, walau mohon maaf kadangkala kita khilaf. Walaupun kadangkala kita malas, kadangkala menyelisihi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak hentikan kucuran nikmatnya kepada kita. Betapa Allah luar biasa sayangnya kepada kita, Bu, Pak. Benar. Semalam siapakah di antara kita yang bermunajat? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua. Tapi yakini dan sadari kita ini mohon maaf enggak soleh-soleh amat. Para ayahanda kita, para bapak-bapak kita sholatnya itu di mana sholat jamaahnya? Sholatnya, sholat 5 waktunya. Di masjid. Kalau tidak di masjid namanya suami soleha. Ya ibu-ibu yang punya suami,
suaminya kagak mau ke masjid, anak laki-lakinya nggak mau ke masjid, kasih mukena. Suruh sholat di rumah. Alhamdulillah saya punya suami solehah. Karena suami yang soleh itu sholatnya di masjid. Nah, kita ini, ya mohon maaf ini bahasa saya, nggak soleh-soleh amat Pak. Ya kan? Ada lampu merah kadangkala di eh, parkir sembarangan, ngomong kadangkala semaunya sendiri. Nggak sadar kita sudah ngomongin orang. Apalagi mak-mak ya, ibu-ibu, tapi bukan di sini. Kalau di sini solehah semua. Iya. Jeng, apa kabar? Baru ketemu kan, udah lama nggak ketemu. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar anak? Alhamdulillah. Bagaimana pekerjaannya? Alhamdulillah. Bagaimana suami? Nah, itulah masalahnya. Jadi tidak terasa kita berdosa. Berangkat pengajian, pulangnya sendal hilang. Ngedumel-dumel kita. Bisa jadi itu adalah kafarat dari dosa yang kita lakukan sebelum kita berangkat ke masjid. Nah, itu juga dosa. Tapi Allah tidak hinakan kita. Mohon maaf. Kalau kita bohong apa ini panjang kayak Pinocchio? Kan enggak Pak ya. Enggak benjol kan. Enggak membekas dosa yang kita lakukan saat itu. Bohong misalkan kemudian langsung ada bekasnya. Ibu-ibu lagi nyetrika, mohon maaf mau nyuci. Di kantongnya ada selembar 100 ribuan, diumpetin dah, kan? Lumayan, ya kan bohong, tidak terus terang kepada suami. Itu juga bukan sesuatu kebaikan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sangat sayang kepada kita semua. Buktinya Allah masih izinkan kita semua untuk beraktivitas. Buktinya Allah sehatkan badan kita. Yang penting sehat kan Pak Bu ya. Sehat. Kalau kita sehat, makan apa di sini? Semalam saya nyoba mie ongklok. Waduh luar biasa, enak sekali. Ada satenya lagi. Yang membuat paling enak itu apa? Gratisnya Bu. Disediakan. Apalagi kemarin kami dijamu di masjid apa Pak? Masjid setelah dari SMP. Nah itu, wah itu hotel bintang 5 itu lewat. Sampai bingung kita mau makan apa. Masya Allah luar biasa berkahnya ini. Jadi penuhi jiwa kita semua dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sehat, kita enak mau ngapain? Sehat, tidurnya sehat, makan enak, sehat bisa ngaji, ya bisa lari-lari, bisa aktivitas, bisa cungkir balik, bisa ke sana kemari. Para ibunda, para nenek-nenek bisa aktivitas dengan cucunya. Kalau sehat, kalau enggak capek. Kalau enggak repot. Apalagi ibu-ibu. Kan katanya enggak boleh sakit ya, Bu. Ya emak-emak itu enggak boleh sakit. Bahaya. Maka kita umat Muhammadiyah adalah umat yang insya Allah ditakdirkan masuk surga terlebih dahulu sebelum umat-umat Nabi Muhammad yang lainnya. Beneran Bu. Makanya syukur pertama karena Allah terus menerus tiada henti kucurkan nikmat karunia tiada terhingga kepada kita semua. Yang kedua nikmat atas karunia Muhammadiyah. Jadi kita bermuhammadiyah apa tujuannya Pak Bu? Dalam mukadimah anggaran dasar disebutkan mudah-mudahan dengan Muhammadiyah dapatlah diantarkan umat Islam ke depan pintu gerbang Jannatun Naim dengan keridhaan Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya, nggak mungkin lah sudah di depan pintu gerbang kita nggak masukkan Bu. Ya. Jadi tujuan kita bermuhammadiyah adalah dalam rangka masuk surga. Bapak Ibu yakin nggak kira-kira kita masuk surga semua? Apa yang ditawarkan oleh Muhammadiyah buat kita Bu? Tenar, nggak ada. Terkenal, enggak. Kemudian apalagi kekayaan, apalagi duit kita dalam tanda kutip dikuras buat Muhammadiyah.
Tapi Muhammadiyah menjanjikan apa? Kemuliaan, meraih surga, Jannatun Naim. Dan ini harus kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Nikmat yang kedua adalah nikmat bermuhammadiyah. Karena Muhammadiyah inilah kita menjadi kekuatan maha dahsyat. Kekuatan yang luar biasa. Ibarat sapu, Pak Bu, satu batang lidi buat apa kira-kira? Buat nyolok mata, buat nyabet, buat apa lagi. Tapi kalau sudah jadi sapu, bisa buat nyapu, bisa buat apa lagi, Bu? Bisa buat mukul maling, juga bisa buat terbang. Nenek sihir tuh terbangnya kan pakai sapu. Jadi nikmat bermuhammadiyah, bersyukur karena nikmat Muhammadiyah ini kita semua hadir di kesempatan kali ini. Ruh Muhammadiyah itu, ruh bermuhammadiyah adalah mengaji, pengajian, menuntut ilmu supaya ruh kita ini tidak kering. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang kedua yang harus kita syukuri adalah nikmat bermuhammadiyah. Yang karena Muhammadiyah ini kita bisa menjadi bagian dari terciptanya insya Allah ya tatanan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bahwa tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi di pundak Bapak Ibu sekalian itu ada misi agung. Ada misi utama, yakni menegakkan ajaran agama Islam. Nah, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka karena ruh bermuhammadiyah itu adalah mengaji, maka jangan sampai kita mohon maaf aras-arasan. Gitu. Napa males-malesan untuk berhadir ria di Muhammadiyah, bergembira di Muhammadiyah melalui pengajian. Warga Muhammadiyah itu healingnya kemana, Bu? Tahu healing kan, Bu? Jalan-jalan. Apalagi staycation. Itu di mana warga Muhammadiyah? Di amal usaha. Apalagi kader-kader Muhammadiyah kok healing, staycation di mana, hunting makanan, posting-posting, gue lagi di sini. Warga persyarikatan enggak seperti itu, apalagi kader persyarikatan. Kader persyarikatan itu healingnya, staycationnya di mana? Di amal usaha, ngurusin persyarikatan. Maka para ibunda kita, Ibunda Aisyah itu, kalau saya amati, itu adalah mereka-mereka yang berusia, Allah panjangkan usianya. Kenapa? Karena akalnya, mohon maaf itu aktif Bapak Ibu. Para ayahanda kita, Muhammadiyah dan Ibunda Aisyah, setelah selesai purna tugas, apa istilahnya bahasa kerennya, pensiun dari ASN misalkan, ngapain mereka? Nyari kesibukan. Kesibukan yang bisa mengantarkan ke dalam surga adalah bermuhammadiyah ria. Muhammadiyah memang harus terus bergerak, Bu. Namanya kan pergerakan, persyarikatan ya, Bu. Kalau diem aja namanya apa, Bu? Muhammadiyah. Bukan Muhammadiyah. Apalagi sekretaris PDM luar biasa sibuknya kemarin menyambut kita, aktivitasnya dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah masuk Muhammadiyah ya siap repot dalam tanda kutip, siap capek. Kalau mau diem ya jangan masuk Muhammadiyah. Kan ada ayatnya, Bu. Udkhulu fi Muhammadiyah kafah. Harus total, Bu. Bermuhammadiyah itu jangan separuh-separuh. Ada militansi yang harus kita tunjukkan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Kiai Haji Ahmad Dahlan sepekan sebelum meninggal apa yang dilakukannya? Ada, Bu, yang bisa saya kasih hadiah. Meresmikan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Sepekan, mohon maaf, sebelum meninggal dunia. Usianya berapa, Bu? 54 tahun. 54 tahun sudah meninggal dunia, tapi luar biasa. Betapa keberkahan
ilmunya, keberkahan dirinya, sosoknya, sampai sekarang kita rasakan. Jadi bermuhammadiyah itu harus total, harus kafah. Karena sudah ada tadi ayatnya. Nah, totalitas kita bermuhammadiyah itu diuji ketika dalam keadaan kritis. Ini saya mengambil dari perkataan Profesor Haidar Nasir. Bahwa kita, militansi kita bermuhammadiyah, rasa cinta kita bermuhammadiyah, itu kelihatan nyata ketika dalam keadaan kritis. Ketika ada ujian. Kritis di sini dua hal. Entah iming-iming kebaikan atau iming-iming keburukan. Contoh, Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah. Awal-awal apa yang didapatinya? Ya iming-iming. Tahu nggak Bu iming-iming Bu? Apa artinya bahasa Wonosobonya apa itu? Nah, apa yang ditawarkan oleh masyarakat Quraisy? Wahai Muhammad, kalau engkau berdakwah karena ingin kekayaan silakan ambil hartaku. Kalau engkau ingin karena berdakwah ini supaya menjadi tenar, menjadi terkenal, supaya kalian bisa menjadi raja bagi kami, silahkan. Kemudian yang terakhir, silahkan kalau engkau mau wahai Muhammad nikahi di antara kami, istri-istri kami atau anak-anak kami. Terserah mau berapa, 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Apakah Nabi bergeming Bu? Enggak. Apa kata beliau? Apa sabda beliau? Lau wadu'u syamsa fi yamini wal yasarofi. Lau wadu'u syamsa fi yamini wal qamarofi yasari ala an atroqa hadzal amr lama taroktu. Kalau sekiranya mereka sanggup meletakkan matahari tangan kananku dan bulan di tangan kiriku supaya aku berhenti dari dakwah ini, gak bakalan berhenti. Jadi kadar Muhammadiyah warga persyarikatan diuji kapan? Ketika dia mendapati kemudahan, mendapati iming-iming, mendapati kenyamanan, ketenangan. Udahlah nggak usah ngaji, ngapain sini aja. Alah paling ustadznya begitu-gitu aja. Ayo kita jalan-jalan aja. Itu iming-iming. Nah satu lagi, ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Ketika kita sakit, ketika kita terpuruk, ketika kita miskin dan lain-lain sebagainya. Bu, misalkan mohon maaf nih, ilustrasi aja. Ibu punya suami ganteng, ya, kaya, baik, banyak duitnya. Pokoknya mau apa aja dikasih. Ya, obat pusing dikit langsung dikasih. Tahu obat pusing, Bu? Bukan Paramek, Bu. Nah, itu. Kemana Bu jalan-jalannya? Ke mall. Makanya mall itu bahasa apa Bu? Mall Bu. Mall bahasa apa? Bahasa Arab. Dari kata-kata mal. Ya. Kalau kita punya mal, kita ke mall. Ya kan? Kalau nggak ada mal, kita nggak mungkin ke mall. Ya Bu ya. Jadi di rumah, di dapur aja. Nah, ibu punya suami yang luar biasa idealnya. Cinta nggak Bu kira-kira Bu? Udah ganteng, baik, kaya, soleh lagi. Bukan soleha. Ya kan? Kira-kira cinta enggak, Bu? Cintanya karena apa? Nah, suatu saat suami ibu sakit. Sakit, berkuranglah harta bendanya. Karena enggak ada pemasukan. Yang tadinya ganteng menjadi keriput, menjadi tidak baik lagi fisiknya. Enggak enak dipandang, terkapar, tidak berdaya. Apa yang ibu lakukan? Tetap cinta atau enggak berguna, manusia tak berguna, tinggalkan saja. Mana Bu? Serius? Tetap cinta, tetap mau ngurusin. Udah stroke, udah impotensi, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bener. Nah, itu namanya apa? Cinta sejati. Cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cinta kita terhadap Muhammadiyah itu enggak gombal, Bu, Pak. Bener. Biasanya yang gombal itu ya orang-orang yang belajar jatuh cinta. Lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Janjian nih Bu.
sama kekasihnya. Hujan datang. Gombal banget. Tapi warga persyarikatan cintanya kepada Muhammadiyah itu gombal atau tidak? Tidak. Tidak gombal. Tapi betul-betul teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari apa? Pertama, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, apa arti Muhammadiyah, Bu? Bahasa gampangnya, pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada nama agung yang kita sematkan. Apalagi ada logonya, logo Muhammadiyah. Kita bawa nama agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak bisa menghidupkan sunnah-sunnah beliau, kita menjadi umatnya yang mohon maaf tidak mengikuti ketentuan beliau, malu kita. Jadi pastikan kita semua adalah pelopor apa istilahnya? Pelopor terwujudnya apa istilahnya, Bu? Ya sunnah-sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Tadi saya bilang bahwa umat Nabi Muhammad insya Allah semuanya masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya kan, ilaman aba. Nah, di antara umat Nabi Muhammad ini ada umat yang paling duluan masuk surga. Siapa, Bu? Pak. Muhammadiyah. Serius. Muhammadiyah, Bu. Nah, di antara Muhammadiyah ini siapa yang masuk surga duluan? Ibu-ibu Aisyah. Ibu-ibu Aisyah ngurusin bapak-bapak Muhammadiyah. Coba bapak-bapak Muhammadiyah nggak diurusin sama ibu-ibu Aisyah. Pak Firman mohon maaf nggak diizinin mau rapat segala macam. Nggak boleh pulang, nggak dibukain pintu segala macam. Yang ngurusin beliau sih, Pak. Jadi bapak-bapak Muhammadiyah bisa ngurusin Muhammadiyah karena ibu-ibu Aisyah. Jadi pertama kali masuk surga itu adalah ibu-ibu Aisyah. Serius, Bu. Suatu saat ada riwayat ya, Nabi ingin memasuki surga, ada seorang, mohon maaf, seorang ibu ditanya, ngapain kamu di situ? Sini biar saya duluan yang masuk. Ini bahasa saya, ya kan? Kenapa dan apa yang terjadi? Ternyata sang ibu itu adalah siapa, Bu? Namanya ya nggak disebutkan namanya di situ. Tapi beliau ketika di dunia itu adalah mengurus anak yatim. Anak yatim siapa, Bu? Anak yatimnya, maksudnya anaknya. Dia meninggal dunia suaminya meninggal dunia, tapi dia tidak memilih untuk menikah lagi, tetapi membesarkan anak-anaknya. Itu diperkenankan untuk masuk surga terlebih dahulu. Apalagi kalau kita ngurusin anak-anak yatim yang notabene bukan anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bagian dari komitmen kita bermuhammadiyah, maka yang pertama pastikan bahwa kita adalah pengikut nabinya yang setia. Kenapa? Karena cinta kita nggak gombal, Pak Bu tadi. Cinta kita tuh elegan, kelihatan nyata. Apa itu? Menghidupkan sunnah-sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintaiku. Siapa yang mencintaiku akan bersamaku di surga. Nah, menghidupkan sunnah ala Muhammadiyah itu keren, Pak Bu. Bahasa saya elegan. Nggak pandang bulu, nggak pilih-pilih. Ada orang yang menghidupkan sunnah itu milih-milih. Yang enak. Ini Bapak ngapain ngidupin sunnah? Ngikut sunnah. Apa? Kawin lagi. Nggak sebatas pada itu. Ada yang mengatakan bahwa yang namanya ngikutin sunnah itu apa? Pakai jenggot. Yang kalau nggak ada jenggotnya gimana? Nggak disebut mengikuti sunnah, kan repot. Oh, kita sudah mengikuti sunnah Nabi kalau apa? Mohon maaf, celana kita perkara meninggikan celana, kain itu gampang, Pak Bu. Motong celana, motong kain itu gampang banget, ya, hampir 5 menit. Tapi yang berat apa? Menyantuni anak yatim, ya kan, melayani umat, menghafal Al-Qur'an. Kalau sekedar motong kain mah gampang, Pak. Dan kita bermuhammadiyah itu enggak dimakan, mohon maaf, pada simbol-simbol.
Oh, jidatnya belum hitam, dia belum sunnah. Berdasarkan ayat si mahum fi wujuhihim min athari sujud. Kelihatan di wajahnya. Kasihan para orang tua kita sudah sholat sekian tahun, ya nggak hitam-hitam jidatnya. Jadi elegan Bapak Ibu sekalian kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kita belum cinta kepada Nabi kalau kita belum mengadakan maulid. Kita setiap saat Bu mengadakan maulid. Kita puasa Senin, kenapa? Senin maksudnya hari Senin, bagian dari cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menghidupkan sunnah-sunnahnya dengan apa? Dengan kegemaran kita bersolawat. Makanya ibu banyakin solawat. Ngaji, banyakin solawat. Biar nggak ngantuk Bu. Ya kan? Ini nggak ada snacknya Pak. Ya, biar nggak ngantuk. Kemudian apa? Ketika aktivitas nyetrika, ya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak bersolawat. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Wa rufi'at lahu asyra darajat. Allah angkat derajatnya. Berapa? 10. Wa khuttat anhu asyra khotiat. Allah ampuni dosanya 10. Itu dengan 1 sholawat yang kita baca. Nah, sholawat Muhammadiyah sekali lagi elegan Pak Bu. Dalam aktivitas kita nggak terbatas pada mohon maaf al-ghina atau nyanyian. Kalau diantara kita mau bersenandung dengan sholawat silahkan saja. Tapi kalau kita mengatakan kalau nggak bersenandung dengan sholawat kita nggak ngikutin sunnah, nggak cinta Nabi, nggak demikian pula. Gitu. Nah yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, komitmen kita kepada Muhammadiyah adalah mengikuti uswah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu adalah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah berupaya untuk terus meneladani sifat-sifatnya. Sifat utama beliau apa Bu? Sidik, tabligh, amanah, fatonah. Dan sifat-sifat keutamaan yang lainnya. Saya ambil contoh satu saja, sabar. Yang luar biasa, yang karena kesabaran inilah kita bermuhammadiyah dan Muhammadiyah bisa sampai eksis sampai saat ini. Nabi Muhammad SAW betapa luar biasa sabarnya Pak Bu. Sabarnya tiada terkira. Lagi sholat digangguin. Lagi sholat dihalang-halangi. Suatu saat Nabi sholat ditaruh kotoran unta di sini. Gimana Bu kalau kita demikian? Ada seorang nenek yang tinggal di pojokan Madinah. Setiap hari Nabi SAW jenguk. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Dikunyahlah sebutir kurma, setelah lembut baru disuapkan ke nenek tadi. Setelah disuapin, apa yang diucapin oleh nenek tadi itu? Dasar Muhammad gila, Muhammad sinting, Muhammad, oh macam-macam dijelek-jelekin. Padahal yang sedang berbuat baik ke dia siapa? Nabi Muhammad. Kalau kita begitu, kira-kira gimana Bu? Ya kan? Tampol apalagi. Tapi apakah Nabi marah? Tidak. Begitu terus sampai akhirnya meninggal dunia Nabi Muhammad SAW. Datanglah Abu Bakar, disuapin itu si nenek kurma, iya, tapi jejelin aja Bu, dijejelin aja langsung, nggak dikunyah-kunyah terlebih dahulu. Ini siapa? Kata si nenek itu, kan neneknya buta nggak lihat. Ini siapa? Ini saya yang biasa kemarin ngasih makan, nyuapin kamu makan. Bohong, bukan. Kemarin yang nyuapin saya itu lembut, baik. Dia kunyah dulu kurma, kemudian masukkan ke mulut saya. Gitu. Mendengar perkataan nenek tadi, Abu Bakar menetes, menangis. Betapa luar biasa ya kesabaran Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi yang luar biasa sabarnya itu masih disuruh sabar Bu. Masih disuruh sabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Fasbir kama sobaro ulul azmi minar rusul. Wahai Muhammad, bersabarlah kamu sebagaimana rasul-rasul yang kami beri kemuliaan atau keutamaan. Rasul ulul azmi. Ada Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun. Umatnya berapa Bu jumlahnya? 80 orang. Gak kebayang. Pagi beriman, sorenya kafir. Terus begitu. Luar biasa. Kesabarannya yang dahsyat luar biasa. Kemudian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, mohon maaf, dilahirkan di tengah masyarakat yang bodohnya luar biasa. Yang betul-betul bego gitu loh, bodoh loh. Ya kan, tolol, terserah bahasanya apa. Apa buktinya? Ada Azar, tahu Azar Bu? Siapa namanya Bu Azar Bu? Azar. Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azaru atattakhidhu asnaman aliha. Azar, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, yakni Azar. Ada yang mengatakan, ahli tafsir mengatakan bahwa Azar itu bukan ayahnya Ibrahim, tetapi pamannya. Melihat dari kata-kata abihi, bapaknya. Karena di dalam Al-Quran, kata yang mewakilkan makna ayah dalam hal ini adalah ayah kandung apa Bu? Walid, ya kan? Maka doanya adalah Robbi firli wali walidayya warhamhuma. Ya. Jadi walid itu adalah ayah atau orang tua. Kalau ibu apa Bu? Ummun, ummi ya. Atau walidah. Siti Walidah. Siapa Bu? Istri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau ketua Aisyah yang pertama siapa Bu namanya Bu? Siapa namanya Bu? Ketua pimpinan pusat Aisyah yang pertama. Kadang tahu saya kasih hadiah Bu. Siapa Bang Maul? Siapa? Nanti dicari Bu ya. Siti? Siti siapa namanya Pak? Siti Baroroh ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Ibrahim itu dilahirkan di tengah masyarakat yang betul luar biasa bodohnya sehingga patung-patung itu disembah. Siapa yang bikin pamannya atau bapaknya? Azar tadi. Sehingga Nabi Ibrahim bertanya, "Wahai ayahku, kenapa engkau membuat patung kemudian engkau sembah? Atattakhidhu asnaman aliha. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin." Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang luar biasa. Kemudian suatu saat Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung-patung yang ya bahasa kita ada tempat ibadah ya, di situ diletakkan patung-patung yang banyak. Kemudian dihancurkan oleh Nabi Ibrahim dan disisakan satu yang paling besar. Kemudian kaumnya berkata atau masyarakat bertanya, "A'anta fa'alta bi alihatina hadza ya Ibrahim?" Hai Ibrahim, kamu ini yang ngancurin ini ya, ngancurin patung-patung ini. Oh bukan, coba tanya itu sama yang gede. Kali yang gede itu yang ngancurin. Apa jawab kaumnya? Ya nggak mungkin lah. Patung ya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain kalian sembah? Dengan hal ini apakah kaumnya sadar? Enggak Bu. Malah tambah bebel otaknya. Ya kan? Dibakarlah Nabi Ibrahim di tengah lapang. Allah selamatkan. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat, apakah kaumnya bertobat? Enggak juga, Pak. Jadi luar biasa. Ya, luar biasa kemusyrikan mereka itu, ketololan mereka itu, enggak bisa memakai akal sehatnya. Dan nabi-nabi ulul azmi yang lainnya.
Nah, Nabi Muhammad mohon maaf masih disuruh sabar, Pak Bu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang terakhir, ayat 200 dari surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang yang beriman, isbiru bersabarlah, wasobiru saling menguatkan di dalam kesabaran. Warobitu kokohkanlah hubungan antar kalian. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan terus upayakan kita semua menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Kenapa bahasa Al-Qur'annya sobiru, saling menguatkan di dalam kesabaran? Karena sabar itu gampang atau mudah, Bu? Susah. Apalagi Ibu bilang sabar ada batasnya, padahal tidak, tanpa batas. Ya kan? Menurut Imam Al-Ghazali, yang namanya sabar itu ada 3 tingkatan. Pertama, sabar ketika menjalankan ketaatan. As-sabru indat ta'ah. Yang kedua, sabar ketika menghadapi kemaksiatan. As-sabru indal maksiyah. Kemudian yang ketiga, sabar ketika menghadapi musibah. As-sabru indal musibah. Ternyata musibah, Bu, itu yang menurut hemat kita adalah amat sangat berat, itu pada level yang terakhir. Yang pertama adalah sabar ketika menjalankan ketaatan. Kenapa Muhammadiyah usianya berapa sekarang, Bu? Pak? 112. Kenapa Muhammadiyah sampai saat ini masih terus eksis? Dan insya Allah akan terus ada Muhammadiyah di dunia ini bahkan sehari sebelum kiamat. Kenapa Pak Bu masih ada dan terus ada? Ya karena keistiqomahannya di dalam menghadirkan kebaikan, as-sabru inda ta'ah di sini. Sabar di dalam menjalankan ketaatan. Bahasa lainnya adalah istiqomah. Terus menerus. Bu, Ibu jadi orang baik sesekali atau terus menerus? Harus terus menerus. Jadi orang sabar sesekali atau terus menerus? Terus menerus. Jadi dermawan, suka memberi, ngasih nasihat. Kemudian bertutur kata yang manis, perilakunya baik, itu sesekali atau terus menerus? Harus terus menerus. Pun demikian dengan bapak-bapak kita. Ada seorang bapak-bapak, dia kita kenal dengan baiknya luar biasa. Santun, sopan, tapi suatu saat marah-marah. Ya, kita marahin orang lain, itu yang tidak dimarahin juga kena imbasnya. Oh ternyata bapak itu begitu ya, nggak sabar, marah-marah juga ya. Gitu. Jadi memang harus istiqomah, Bu. Jadi orang baik ya terus jadi orang baik sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Kata Nabi SAW, ahabul asya dua muha wa in qalla. Di hadis yang lain, khairul asya dua muha wa in qalla. Sedikit yang kita lakukan terus-menerus itu lebih baik. Kalau kita minum suplemen, Bu. Tahu nggak Bu suplemen? Vitamin. Itu kan harus terus-menerus, ya kan? Nggak sesekali, nggak cukup sekali diminum, habis itu tinggal. Kita punya obat yang kalau kita nggak minum itu kita akan sakit, drop misalkan. Ya kita harus minum terus-menerus. Itu contoh kecil aja. Apalagi ketika kita menghadirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus istiqomah, Pak. Sebagaimana matahari tiada henti menyinari bumi ini. Kita jadi orang baik yang harus terus baik, Pak. Kita jadi orang sibuk bermuhammadiyah ya harus terus sibuk bermuhammadiyah. Itu sabar dalam menghadapi atau menjalankan ketaatan. Saya persingkat saja. Kemudian yang kedua, sabar ketika menghadapi kemaksiatan. Maksud di sini apa? Oh ada tetangga mabok, tetangga maksiat, kemudian kita diam aja. Yang penting kita nggak ngikut. Apakah cukup sampai di situ? Enggak, Bu. Kalau kita demikian, kata Nabi, iman paling lemah itu di situ. Ketika kita menghadapi kemaksiatan, kita diam aja. Kita nggak ngapa-ngapain. Maka kenapa Muhammadiyah hadir dalam rangka apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar ala Muhammadiyah sekali lagi keren, Bu, elegan.
tidak gombal, nggak ngomong doang. Kamu nggak boleh berobat di dukun. Terus alternatifnya mana? Kita hadirkan rumah sakit. Kamu harus pinter, harus menuntut ilmu. Ya kemana? Kita hadirkan lembaga pendidikan. Seperti itu. Kita harus ke masjid, kita harus sholat berjamaah. Terus sholatnya di mana? Ya di masjid. Jadi nggak cukup dengan kata-kata. Nah terkait dengan hal ini, sabar yang terakhir ketika menghadapi musibah. Musibah itu sesuatu yang amat sangat berat, tapi bahasa Al-Qur'annya itu remeh, Bu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Syai', tahu artinya syai', Bu? Sepele, kecil, remeh. Gorengan, Bu. Tahu gorengan, Bu? Itu kan ada apa namanya? Ampasnya apa namanya? Ya itu. Itu ya segitu. Jadi sedikit aja. Ibu banyakkan sehat atau banyakkan sakit? Banyakkan sehat. Sakit sesekali. Tapi menurut kita beratnya luar biasa. Padahal kata Al-Qur'annya itu syai' kecil sekali. Nah, karena menurut kita berat, maka tadi wasobiru bersabarlah. Nah, nasihat untuk supaya kita semua bersabar, sekali lagi alam Muhammadiyah juga elegan, Pak. Ada seorang anak meninggal dunia, orang tuanya. Sabar ya nak, ini sudah menjadi ketentuan Allah. Cukup Pak, Bu begitu? Enggak cukup. Bagaimana dengan pendidikannya? Ya kan? Bagaimana dengan kelanjutan masa depannya? Maka hadir Muhammadiyah dengan apa? Dengan pelayanan filantropinya, penyantunan anak yatim, menyantuni fakir miskin dan lain-lain sebagainya. Itu bagian dari apa? Menguatkan kesabaran yang kita hadapi. Kita ngaji bareng-bareng begini kan nikmat Bu ya, enak Bu ya. Ya apalagi habis ngaji ada snacknya, ada kuehnya, tambah enak. Ada transportnya, Tapi kita nggak perlu begitu Bu. Kenapa? Karena kemuliaan yang luar biasa kita hadir di majelis ilmu. Jadi dengan guyub, dengan rukun, dengan bareng-bareng, dengan gotong royong, kita menjadi nikmat luar biasa bermuhammadiyah. Jadi kita ulangi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah menjadi bagian dari keluarga besar Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah insya Allah menjamin kita semua masuk surga bersambing dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai wujud syukur kita menjadi bagian dari keluarga besar Muhammadiyah, kita harus totali dalam bermuhammadiyah, harus total. Bagaimana ketotalan kita di dalam bermuhammadiyah? Yang mengikuti ketentuan Nabi Muhammad SAW, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Berusaha semaksimal mungkin, sekecil apapun peran kita yang membesarkan Muhammadiyah. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkenan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah Subhanahu wa taala menyehatkan badan kita semua. Allah mudahkan urusan-urusan kita semua. Allah menjadikan keluarga kita semua sakinah, mawaddah, warahmah. Allah menjadikan anak-anak dan cucu-cucu kita semua anak-anak dan cucu-cucu yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Nun wal qalam wa may yasturun wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.